Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat Imtiaz Tour yang dimuliakan oleh Allah, masih adakah alasan untuk kita gak mau berziarah ke Masjidil Aqsa? Dahulu saya termasuk orang yang mengikuti fatwa al-alama Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan bahwasanya kita perlu menunda kunjungan kita ke Masjidil Aqsa sampai ia merdeka. Di antara alasan beliau adalah ketika kita mengambil visa harus melewati negara Israel, maka dengan itu sama saja kita memberi kontribusi kepada penjajah Zionis. Namun hari ini melihat realitas yang terjadi di Palestina, ada perubahan besar dari pendapat Syekh Ahmad Al-Raisuni sebagai pengganti Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau justru menganjurkan kita untuk mengunjungi Masjidil Aqsa, karena saya pribadi menyaksikan sendiri ketika berkunjung ke sana. Saat ini Masjidil Aqsa kita sangat sepi, semakin sepi karena warga asli Palestina semakin terbatas aksesnya untuk bisa memakmurkan Masjidil Aqsa. Kalau bukan karena para peziarah dari luar negeri, bukan karena para pengunjung dari berbagai negeri yang datang ke sana, maka Masjidil Aqsa kita sangat sepi dari jamaah. Tidak makmur sholatnya seperti dulu. Betul-betul sepi, hampir tidak ada orang kecuali rombongan peziarah dari luar negeri termasuk Indonesia. Ini menunjukkan sebuah realitas yang berbeda, di mana kunjungan kita ke Al-Aqsa adalah untuk memakmurkan Masjidil Aqsa, membantu para murabitun, para penjaga dan penunggu Masjidil Aqsa yang mereka bekerja keras agar Masjidil Aqsa senantiasa eksis ada di antara kita, yang ditandai dengan banyaknya orang yang sholat di sana, orang yang beribadah di sana, dan orang yang i'tikaf di sana. Nah, sekarang ketika kita enggan untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa dan ditambah semakin terbatasnya akses oleh tentara Zionis kepada warga Palestina sendiri, itu semua menjadikan Masjidil Aqsa semakin sepi dan akan menjadikan legitimasi bagi penjajah untuk mengambil alih Masjidil Aqsa dan membangun kuil Sulaiman yang mereka mimpikan selama ini, karena dia sudah semakin sepi dan ditinggalkan. Na'udzubillahi min zalik. Namun kalau kita sering berkunjung ke sana, selain kita kemudian memakmurkan Masjidil Aqsa, maka sejatinya kita membantu para murabitun yang ada di sana, menyalurkan infak terbaik kita, dan juga kita bisa berbelanja kepada warga Palestina di sekitar Masjidil Aqsa, dan juga membantu para murabitun yang mempertahankan tanah-tanah mereka di sekitar Masjidil Aqsa. Ketika ekonomi mereka tumbuh, tentunya hidup akan terus berjalan dengan lebih baik lagi. Mereka bisa lebih kuat untuk bertahan, dan itu diantara alasan kenapa saya sekarang sering berkunjung ke Al-Aqsa, dan saya juga mengajak solihin dan solihat bagi yang diberikan kemampuan oleh Allah, daripada antum liburan ke Eropa, daripada antum liburan ke Amerika, daripada antum liburan ke negara-negara lain, salah satu prioritas sesudah dua masjid suci Makkah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka layaknya adalah kita mengunjungi Masjidil Aqsa di Palestina. Telah jelas ada dalam hadis bahwa tidak disyaratkan untuk berpayah-payahan menempuh perjalanan kecuali menuju salah satu dari tiga masjid tadi, dan tiga masjid ini tidak akan pernah terpisahkan, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sahabatku, Al-Aqsa memanggil kita warga muslim Indonesia untuk memakmurkannya dan insya Allah membebaskannya kelak ketika tiba waktunya. Dan Al-Aqsa menanti kita. Al-Aqsa menunggu orang muslim yang terpisah jarak yang jauh darinya, namun sangat merindukannya di dalam hati. Al-Aqsa binti Zoril Aqsa, Masjid Al-Aqsa menanti orang terjauh untuk membebaskannya.